Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sajdah mungkin ada yang hafal. Dari ayat 7 sampai ayat 9. Kelihatan? Dimunculkan? Sudah ya. Alladzi yang ahsana, yang membaguskan kulla syai', segala sesuatu, khalaqahu, yang ia ciptakan, wa bada'a khalqal insan, lalu memulai penciptaan manusia, min tin, daripada tanah. Manusia, nah ini tentang kita. Kita ini makhluk paling narsis. Apa arti paling narsis? Bapak Ibu kalau foto pasti yang pertama dilihat wajah siapa? Kalau kita foto bareng nih, yang pertama dilihat muka siapa? Ya, walaupun sudah punya kekasih, kita foto berdua sama kekasih kita, yang pertama kita lihat siapa? Nah, itu tanda kita makhluk paling narsis. Hati-hati cowok-cowok nih. Kalau suka selfie, cing, gitu ya. Gimana kalau selfie? Itu kalian punya sifat jamaliyah yang seharusnya ada di perempuan lebih banyak. Kalau perempuan begitu, itu dimaklumi. Perempuan, gimana? Perempuan? Cing, cing. Kalau perempuan begitu, goyang-goyang kepala gitu, kita senang lihatnya. Tambah cantik. Tambah gemulai dan gemoy. Tapi kalau laki-laki begitu, aduh, napasku habis, Pak. Nih hati-hati nih ya. Yang jomblo-jomblo ini, yang belum laku ini. Jangan sampai kalian salah pergaulan. Jangan mau dibilang, nih tolong paman kayaknya dekat sama presiden terpilih. Cukup kata gemoy. Kenapa? Dalam ilmu yang saya terima, setiap kali orang bilang, kamu cantik bro. Bro kok cantik? Itu hormon keperempuanan kita langsung muncul Bapak Ibu. Hati-hati. Kamu cowok cantik, aduh, kacau sudah. Ya, tolong nanti disampaikan paman ya, karena kita mendoakan pemimpin semoga hatinya tetap selamat bersih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau paman dekat, tapi sepertinya punya jalur pintas ya. Ini penting karena pemimpin kita mesti dia punya ketegasan sesuai dengan dirinya. Sesuai dengan dirinya. Kita ini misalnya, antum ini orang gagah, ganteng. Terus ada yang bilang kamu jelek. Di dalam diri kita ada hormon yang bikin kita tidak happy. Yang kemudian memunculkan sifat tidak percaya diri. Itu setiap hari orang kan begitu. Dan dulu saya begitu. Saya dulu pakai bedak, guru. Ternyata guru Supyan yang lebih laku, ya enggak? Saya dulu pakai bedak, kemana-mana pakai pembersih, buat tisu. Akhirnya baru muncul agak sedikit tegas gitu ya, ikut beladiri yang keras. Sehingga teman saya cowok-cowok maco semua. Ya. Bukan yang cuma ototnya keren, tapi dalamnya melehoy. Ya, kita tidak benci mereka, tapi sorry, antum salah pergaulan. Ya, salah pergaulan. Jadi kalau orang bilang karakter ini menular lewat kata-kata. Karena kata-kata itu luar biasa. Kata-kata itu puncak dari makna yang ada pada manusia. Maka kemuliaan langit, kemuliaan aras itu disimbolkan dengan kata-kata Quran. Jadi jangan main-main dengan kata-kata. Betul-betul hebat itu kata-kata ya.
Itu juga sebabnya banyak di Korea itu artis-artis yang sudah mulai turun ratingnya bunuh diri cuma karena dikata-katai oleh netizen. Emang enak ya, viral di YouTube kata mereka, kami dibully se-Korea. Mereka dibully se-Korea bunuh diri. Saya punya kenalan, kajian dia direkam orang, diposting, dibully, masuk rumah sakit Bapak Ibu. Ustadz kalau begitu gimana menghadapi dunia? Baru dibully netizen sudah sakit. Gimana nanti perang sama Dajjal? Ya. Baik. Ini perhatikan, kita ini narsis, maka kita mesti narsis yang positif. Nafsiyah yang ijabiyah, yang mahmudah. Jadi kedirian, keakuan yang positif. Apa itu? Mengenal asal muasal diri. Bahwa diri kita tidak hanya berasal dari unsur ciptaan materi, tapi kita juga berasal dari sesuatu yang sifatnya tidak materi. Yang pernah belajar fisika, kimia, saya mau tanya, energi itu abadi atau tidak? Benar. Energi itu abadi. Dan sumber energi bahasa Arabnya quwwah. Kekuatan. Quwwah itu berasal dari ruh. Maka ruh itu adalah jami'ul quwwah. Kumpulan dari energi-energi. Dan itu abadi. Allah jadikan apa? Abadi. Tapi kita punya unsur yang zahir. Apa unsur zahir? Wa bada'a, Allah mulai khalqa, penciptaan insan min tin, dari tanah. Maka tanah bukan bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab yang kemudian terjadi penyimpangan lafaz. Tin, tanah. Thumma ja'ala naslahu, lalu keturunannya diciptakan dari saripati tanah min ma'in mahin, ya. Bukan dari saripati sana sini, langsung disebutkan min ma'in mahin. Sedangkan keturunannya berasal dari air yang hina. Maka di sini sudah dua unsur, tanah dan air. Ini ada yang langsung ketemu di bawah pohon nggak? Atau kayak sunggokong, ketemunya di mana? Di bawah batu. Apa maknanya di sini? Air, kita ini dari air yang paling hina, tapi Allah mau menyebutkan sesuatu yang lebih mulia. Tsumma sawwahu, lalu dia menyempurnakan air yang hina itu. Air yang hina jadi tidak hina. Mohon maaf. Ini agak jorok. Ini belajar fikih. Air mani itu nyentuhnya jijik gak? Punya sendiri loh. Jijik gak? Mau gak di gelasnya ada ketempelan, mohon maaf, terus minum? Berani gak? Air kita loh, kita dari situ loh. Kita dari situ. Kita jijik dengan air itu. Tapi ketika disentuh dengan niat kunnya Allah, bahkan disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi, para malaikat nanya, kenapa kita perlu sujud kepada Adam? Pertanyaan mereka sampai kepada Allah, maka Allah sidang para malaikat. Itu malaikat disidang. Apa kata Allah? Hei malaikat, kalian nanya ya, kenapa aku suruh kalian sujud kepada Adam? Kenapa Adam begitu mulia melebihi kalian? Apa jawaban mereka? Betul ya Allah. Jadi malaikat ini suka protes juga, tapi nggak berani nentang. Mereka cuma nanya-nanya aja.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala di kitab Syu'abul Iman, riwayatnya Hasan. Sedina Nabi SAW meriwayatkan dari Allah bahwa Allah mengatakan, wahai malaikatku, kalian aku ciptakan dari nur, kun. Kun, bukan dukun. Kun, kamalun nur. Kesempurnaan nur. Nur apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Adam langsung khalaqtuhu biyadi. Aku ciptakan dengan tangan jalaliyahku. Jalaliyah artinya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat masih perantara nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Adam betul bahannya juga dari nur, dari tanah, dari air, dari udara, tapi langsung tangan jalaliyah Allah, bukan tangan begini. Ya, kata tangan pada hak Allah hakiki, meskipun dimajazikan sebagian ahli kalam. Hakiki pada zat Allah, bukan hakiki menurut makhluk, dan hanya Allah yang tahu maknanya. Apa yang disebut tangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak boleh gagal fokus seperti banyaknya orang ahli kalam, ahli teologi. Mereka berdebat dan salah fokus. Allah sedang berbicara kemuliaan Adam berbeda dengan malaikat, itu karena bab aku ciptakan dengan tanganku. Jangan fokus pada makna tangan, tapi fokuslah bahwa ini langsung disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keturunan Nabi Adam seperti kita ini, benar nih keturunan Nabi Adam? Apa keturunan kera? Kalau saya nggak mau dibilang keturunan kera. Kita keturunan Nabi Allah Adam. Summa sawwahu, lalu tatkala itu air hina Allah kumpulkan, Allah kawinkan dengan sel telur, sawwahu, Allah sempurnakan itu air. Setelah sempurna, ada tubuhnya, ada jantungnya, ada parunya, ada semua alat vital dan semua anggota tubuh. Nafakha, dia menghembus fihi, pada tubuh. Coba cek, orang mati punya mata, punya jantung, tapi bisa bergerak nggak? Hidup nggak? Kenapa mereka tidak hidup? Karena hembusannya ditarik. Nafakha fihi min ruhi, Allah hembuskan padanya min ruhihi, dari ruhnya. Ini perbedaan Sayyidina Adam dan keturunan Nabi Adam. Kalau di surat Al-Hijr dan surat-surat yang lain, ada 2 surat ya. Kalau Nabi Adam min ruhi, dari rohku. Dan saya sudah sebutkan di pertemuan lalu, rohku artinya Ruhullah Ahmad. Namanya apa? Ahmad. Dan itu sama dengan Sayyidina Isa. Ya. Ketika menyebutkan ibunda beliau Maryam dan dikatakan kami hembuskan padanya min ruhina, dari roh kami. Jadi ada perbedaan. Kalau kita min ruhihi, coba perhatikan, min ruh, ini kita, ini satu. Kalau Nabi Adam, ruhi, aku, ruhku. Kalau Nabi Isa, ruhina, pakai kami. Kalau ini pakai ya, aku. Sedangkan kita pakai ha, ruhihi. Untuk pertemuan ini saya tidak mau bahas rahasia ya dan na. Saya ingin membahas tentang rahasia ha. Ya. Coba kalau lagi sakit teriaknya gimana Bapak Ibu? Atau gimana? Gimana kalau lagi teriak?
Au, itu mah yang ono guguk itu. Kalau lagi sakit demam gimana? Gitu ya, benar gak? Nih perhatikan ini, jangan jorok, ente jorok aja, kawin cepat. Coba perhatikan, ini kita ngomong serius, ini ngomong tasawuf, bukan ngomong fikih. Kalau di fikih itu babuz zawaj, babun nikah, kitabun nikah, bab pernikahan. Ya. Ini bab akidah, bab tasawuf, mirip. Imam Sahal bin Abdullah Tustari, apa kata beliau? Jika engkau sakit, jangan bilang au, apalagi tadi, aduh, apalagi kalau yang yang suka nyablak, ngomong apa itu, kambing gitu, pas lagi kaget, itu namanya apa? Latah, jangan latah. Imam Sahal bin Abdullah Tustari ini imam yang semasa dengan Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid, ini mereka hampir sama semua. Abad ketiga Hijriah, zaman salafus saleh. Jangan dikira tasawuf bukan dari zaman salaf, seperti yang diklaim orang-orang hari ini, yang ngaku mereka lebih salaf daripada sufi. Apa kata Imam Sahal At-Tustari? Kalau kamu sakit, jangan katakan dua huruf ya, dua huruf, jangan pakai sebutnya apa? Nyebutnya pakai H besar. Serius bener ente? Jadi gimana bacanya? Ya. Oke, saya tulis nih. Kita kalau tulis, kalau Arabnya begini. Jangan ya, tapi yang pertama yang di atas. Yang ini ya. Kenapa? Karena alif dan ha itu sir daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakannya? Imam Sahal bin Abdullah Tustari. Dinukil oleh banyak imam, salah satunya muassis Tariqah Al-Kubrawiyah, Sidi Maulai Abul Jannab Najmuddin Al-Kubra. Alif itu Allah, Ahad, sedangkan ha huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Maka coba rasakan kalau lagi sakit baca itu penyakitnya terasa ringan. Tapi kalau orang mengatakan aduh itu sakitnya tambah sakit, ini namanya ilmul huruf. Berkaitan dengan akhir zaman, kita kembali sedikit. Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmizi menyebutkan dalam Khatmul Aulia, apa kata beliau? Salah satu ilmu puncak para kekasih Allah, para wali. Jadi wali-wali yang tinggi, Abah Gurus Kumpul, Datuk Kelampayan, Datuk Hamid, Datuk Abulung, ya. Itu mereka itu di puncak-puncak kewalian. Apa salah satu ilmu yang mereka simpan di kolbunya? Ilmul huruf. Ilmu apa? Ilmu huruf. Maka coba cek video Abah Gurus Kumpul menjelaskan makna Muhammad, mim ha mim dal. Benar gak? Alif lam mim, alif apa, lam apa, mim apa. Dan itu bukan cocok logi. Itu satu ilmu
yang umurnya setua Al-Quran. Oleh karenanya Al-Quran di samping ada kalimat yang utuh menurut bahasa manusia, ada kalimat yang utuh menurut bahasa ruh, intinya manusia. Alif Lam Mim itu ayat-ayat rohani. Yang faham hanya ahli rohani. Abah Guru Sekumpul saya dengar dalam rekamannya pernah menjelaskan Ahmad. Apa makna Ahmad? Silakan dicek kembali. Kita buka karya-karya Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Qaddasallahu sirrahu. Beliau juga menukil tentang rahasia alif, rahasia ba, rahasia nuqtah tahtal ba, titik di bawah ba. Jangan sembarangan. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim alifnya di depan ba? Padahal harusnya ditulis ba dulu baru alif. Semuanya berdasarkan ilmu huruf. Oleh karenanya kita baru baru sadar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah punya murid Abul Aswad Ad-Du'ali yang dikata banyak orang, beliau inilah penemu titik, syakal, huruf dan garis. Ternyata beliau belajar dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah yang mengajarkan ini, karena beliaulah babul ilm. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu, Alilah gerbangnya. Jangan bayangkan pintu kecil, ini gerbang. Maka orang yang tidak masuk melalui gerbang tidak akan mengerti rahasia daripada kota ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Maka saya sampaikan satu khasais ahlul bait yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah. Semua tariqah mazhab yang tidak melalui jalur ahlul bait indarasat wahalakat, pasti binasa, pasti hancur. Makanya Sayyidina Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah, mazhab pertama yang paling kuat, sebelumnya sudah ada tapi tidak kuat. Apa kata beliau? Laula Ja'far bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, ya, laula Ja'far lahalaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukan karena guruku Ja'far, zuriat Sayyidina Ali, cicit Sayyidina Nabi SAW, halaka Nu'man bin Thabit. Ini si Nu'man Abu Hanifah pasti sudah binasa, pasti takjub dengan ilmunya, pasti sombong dengan kepintarannya. Itu perkataan seorang imam. Imam yang kita sebut hari ini Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi apa ilmu yang mereka punya? Ilmu huruf. Nah, ini oleh-oleh, ini nggak perlu diijazahkan ya. Tapi dalam thariqat Samman ini diijazahkan memang. Maka dalam thariqat Samman zikir mutlak, zikir anfas. Ada zikir lisan, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, zikir anfas. Ada zikir qalbu, Allah, 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 hu, zikir ruh, ya, zikir sir. Ada zikir nafas, dia tidak dapat diteropong siapapun, tidak bisa diteropong oleh syaitan, oleh malaikat. Malaikat gak tahu kalau orang ini sedang berzikir. Itu zikirnya zikir apa? Zikir anfas yang bunyinya bunyi nafas. Coba kalau nafas yang kenceng, itu kalau ditulis bukan itu kemudian bukan, itu terlalu polos dalam itu. Itu huruf yang keluar dari nafas. Ya. Kenapa nggak boleh pakai kha? Ya. Karena kha, coba kha keluarnya di mana? Ya. Kha, beda ya. Itu keluar, dia keluar, habis suara kita kalau pakai kha.
Nafas kita habis. Kalau ha, ada nafas yang ditahan yang seakan-akan dia membulat di dalam diri. Kata Syekh Imam Najmuddin Al-Kubra, kha itu huruf yang matrud, yang dibuang, huruf-huruf api, huruf-huruf yang dibuang, huruf-huruf panas. Sedangkan ha itu huruf cahaya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau ngaji huruf pasti pusing. Oke. Itu tentang manusia. Jadi kita ada dua unsur. Apa aja unsur kita? Satu, tanah atau air. Yang kedua, avatar, bro. Kita ini ada unsur zahir, unsur jisim benda, ada unsur yang tidak zahir, unsur batin, yaitu ruh. Dan disebut ruhihi, rohnya, bukan zatnya. Perhatikan, bukan. Ini yang mengartikan zatnya, zikirnya sudah berubah. Zat aku, zat Allah. Sejak kapan zat pian jadi zat Allah? Ya, sejak kapan pian jadi Tuhan? Avatar itu bukan Imam Mahdi ya. Itu imajinasi orang tentang juru selamat di akhir zaman ya. Tapi asik, hiburan, mas, seru-seru aja nontonnya, tonton aja ya. Oke. Unsur yang ruh ini tidak dicipta. Ini tolong diingat. Ahli kalam ngotot mengatakan ini dicipta. Sedangkan ulama sufi dan manhaj ahlus sunnah, kita itu 3, Asy'ariyah, lalu mazhab yang 4 Syafi'i dan lain-lain. Yang ketiga thariqat Imam Junaid, manhaj Imam Junaid. Saya dengar di Banjar masih ada thariqat Junaidiyah. Itu thariqat riyadhahnya. Yang saya maksud adalah manhaj kerohaniannya. Manhaj ahlus sunnah kita, tasawufnya tasawuf Imam Junaid. Bukan sekedar wiridan Imam Junaid, bukan riyadhah mujahadah Imam Junaid semata, tapi ini kemakrifatan Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Nih perhatikan, ini kalam Imam Junaid yang kemudian dinukil dengan pas oleh Imam Najmuddin Al-Kubra. Yang tidak sepakat silakan tentang Imam Najmuddin Al-Kubra, silakan tentang Imam Junaid. Apa kata beliau? Ruh itu laisa biqadim wala bimakhluqin, la qadim wala makhluk. Dia tidak qadim, karena yang qadim hanya Allah, tapi dia juga tidak makhluk, dia tidak dicipta, karena dicipta itu benda. Paham tuh? Jadi saya menyampaikan ini bukan buatan kita. Ini dari Quran. Allah menyebut bahwa manusia dicipta dari tanah, tidak disebut ruhnya dicipta, tidak. Nggak ada satu ayat. Coba sebutkan satu ayat yang mengatakan bahwa ruh dicipta. Tidak ada. Maka jika ada kitab yang mengatakan Allah khalaqar ruh, khalaqal arwah, itu bermakna nafs, jiwa. Bukan bermakna ruh yang dimaksud dalam kitab ini. Dalam kitab Imam Najmuddin dan kitab-kitab imam yang lain.